Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang eksklusi sosial dari mata kuliah ilmu sosial yang beranggotakan Tia, Kisa, Gamal, Derajat, dan Agatha. Silakan dinikmati videonya. Pengertian eksklusi sosial atau yang disebut dengan marginalisasi sosial adalah sebuah bentuk dari tindakan untuk melakukan penyingkiran dan juga melakukan pengucilan ke dalam sebuah bentuk dari pinggiran masyarakat. Hal ini menjadi sebuah bentuk akan hal yang dimana sangat banyak ditemukan di daerah Eropa dan dapat pertama kali dilakukan di daerah Prancis. Dari sebuah eksklusi sosial ini sendiri, kemudian akan menjadi sebuah bentuk bidang ilmu yang termasuk ke dalam bidang edukasi, sosiologi, psikologi, politik, dan juga ekonomi. Ada 6 bentuk eksklusi sosial. Yang pertama, eksklusi dari barang dan jasa. Kemiskinan biasanya dilihat dari rendahnya tingkat konsumsi dan diukur dalam hubungannya dengan sejumlah barang dan jasa, termasuk yang tersedia melalui pelayanan publik seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Dalam kerangka ini, eksklusi dari konsumsi secara sepintas memang merupakan akibat rendahnya daya beli, tetapi juga harus dilihat lebih jauh berbagai penyebab rendahnya daya beli untuk menemukan mekanisme utama eksklusi. Yang kedua, eksklusi pasar kerja. Pemahaman tentang berbagai proses eksklusi sosial dapat dilakukan melalui pemahaman tentang mekanisme yang berlaku dalam pasar kerja. Untuk sebagian besar rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, pendapatan dari kerja merupakan sumber penghasilan utama. Pekerjaan memberi legitimasi sosial serta akses terhadap pendapatan. Sebaliknya, pengangguran kerja serabutan yang tidak menentu tidak menjamin adanya pendapatan dan penghargaan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, eksklusi dari lahan. Eksklusi dari lahan merupakan masalah kritis di banyak negara berkembang dan berkaitan erat dengan kemiskinan dan ketidakamanan. Lahan atau tanah bukan saja sebagai sumber penghidupan, tetapi dalam arti luas juga merupakan sumber integrasi. Hubungan antara eksklusi dan akses pada tanah bahkan ditemukan juga pada lingkungan dengan tanah yang luas. Salah satu penyebab adalah menurunnya lahan produktif yang tersedia bagi jumlah besar penduduk perdesaan, baik karena menurunnya kesuburan atau karena kepemilikan lahan berpindah tangan sejumlah kecil individu atau perusahaan. Yang keempat, eksklusi dari rasa aman. Keamanan memiliki ragam dimensi. Pertama adalah keamanan secara fisik, dalam arti keselamatan atau kebebasan dari resiko terkena kekerasan fisik, serta kebebasan dari ketidakamanan lingkungan. Kedua, keamanan yang berkaitan dengan penghidupan. Ketidakamanan dalam penghidupan berkaitan erat dengan eksklusi dari lahan dan pasar kerja seperti disebut di atas. Lebih difokuskan pada risiko, yakni risiko kehilangan tanah atau pekerjaan, serta kesulitan untuk menemukan sumber penghasilan yang lain. Yang kelima, eksklusi dari hak asasi. Salah satu keuntungan dari konsep eksklusi sosial adalah kerangka cakupannya yang tidak hanya terbatas pada masalah kesejahteraan, tetapi juga sekaligus masalah hak asasi. Walaupun pencapaian tingkat kehidupan yang memadai di bidang kesehatan dan kesejahteraan sudah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dalam prakteknya biasanya standar konsumsi yang tidak memadai dianalisis dengan menggunakan istilah kesejahteraan. Yang terakhir atau yang keenam, eksklusi dari strategi pembangunan ekonomi. Suatu aspek utama dari analisis eksklusi adalah gagasan bahwa eksklusi melekat pada bagaimana masyarakat berfungsi. Dengan demikian, perbedaan dalam jalan pembangunan, kebijakan ekonomi makro, dan strategi penyesuaian struktural yang ditempuh mengimplikasikan perbedaan pola-pola yang juga berbeda dalam eksklusi sosial. Pertumbuhan agregat ekonomi yang sama pada dua negara bisa membawa kepada pola-pola yang sama sekali berbeda dan ketidakmerataan penghasilan, serta pola-pola yang sama sekali berbeda dalam distribusi manfaat dari pertumbuhan. Dalam hal ini penting artinya peranan lembaga-lembaga yang menjembatani perbedaan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Lembaga-lembaga ini bisa mengeksklusi atau sebaliknya menginklusi, memberi keuntungan hanya beberapa sektor atau kelompok tertentu, atau memberi keuntungan pada kelompok yang lebih luas. Stigma terjadi ketika seseorang secara negatif mengaitkan penyakit menular seperti pandemi COVID-19 dengan populasi spesifik. Di kasus ini, stigma menyerang orang-orang yang berasal dari area atau wilayah terinfeksi. Dalam kasus ini juga, terdapat peningkatan jumlah laporan yang signifikan tentang stigmatisasi publik terhadap orang-orang dari daerah yang terkena pandemi. Di Indonesia, stigma muncul dalam bentuk perilaku sosial sebagai berikut. Pertama, mengecilkan survivor atau pasien yang telah sembuh dari COVID-19 karena dianggap masih dapat menularkan penyakitnya. Yang kedua, menolak dan mengucilkan orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Kemudian yang ketiga, mengucilkan etnis tertentu karena dianggap sebagai carrier
atau sebagai pembawa virus. Yang keempat, mengucilkan tenaga medis atau kesehatan yang bekerja di rumah sakit karena dianggap dapat menularkan virus corona sepulang kerja. Kemudian yang terakhir, menolak jenazah karena dianggap masih terdapat virus yang dapat ditularkan kepada orang lain. Sembuh dari COVID-19 tidak membuat Marni, warga kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, terbebas dari masalah begitu saja. Pasalnya, setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, ibu 5 orang anak itu justru kini dikucilkan oleh para tetangganya. Alhasil, Marni, suami, dan anaknya harus rela tinggal di bekas kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau. Marni mengaku terpapar virus corona pada Mei 2020 lalu saat melahirkan anak bungsunya di rumah sakit. Kala itu, Marni dan keluarganya diisolasi di penginapan. Saat tes swab, ternyata hanya Marni yang dinyatakan positif COVID-19. Marni pun kemudian dibawa ke RSUD Palgimata untuk dikarantina. Zainuddin, suami Marni, kemudian mengajak anak-anaknya untuk berpindah kos. Namun, tak lama tinggal di sana, mereka diusir oleh pemilik kos saat tahu istrinya positif COVID-19. Marni mengakui sejak dinyatakan positif COVID-19, ia dan keluarganya dijauhi warga sekitar tempat tinggalnya. Tidak hanya dijauhi tetangga, Marni bercerita keluarganya pun melarang mereka untuk datang berkunjung. Permasalahan Marni tak berhenti di situ. Sang suami, Zainuddin, yang bekerja sebagai tukang ojek juga terancam kehilangan pekerjaannya. Sang suami dijauhi oleh pelanggan dan rekannya sesama tukang ojek, walaupun sang istri sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Marni kini hanya bisa berharap ia dan suaminya segera tinggal di rumah yang nyaman dan aman untuk anak-anaknya. Warga Dusun Karakan, Sidomoyo, Godean, mengalami isu tak sedap. Mereka sempat dikucilkan akibat kabar hoaks terkait virus corona. Kasus ini bermula ketika beredar kabar salah satu warga Dusun Karakan dinyatakan positif COVID-19. 40 warga di rapid test dan hasilnya 9 reaktif. Reaktif yang artinya bukan positif. Akibatnya, warga Dusun Karakan dijauhi oleh dusun-dusun lainnya, yang mengakibatkan juga kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi. Jika ini membeli sesuatu di warung, tidak dipersilakan oleh yang punyanya. Hal lain pun terjadi pada perawat rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Ia tidak dipersilakan untuk melanjuti kontrakannya karena takutnya membawa virus ke daerah tersebut, sehingga dia diusir dari kontrakannya. Jadi gitu, banyak yang terjadi karena virus corona ini. Dampak yang timbul akibat dari eksklusi sosial ini adalah, yang pertama, mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit yang diderita untuk menghindari diskriminasi. Yang kedua, mencegah orang mencari perawatan kesehatan segera ketika mengalami gejala. Yang ketiga, mencegah mereka untuk mengembangkan perilaku sehat dan berkontribusi pada masalah kesehatan yang lebih berat, yang akhirnya mengakibatkan penularan berkelanjutan dan kesulitan dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Yang keempat, para penderita dari beberapa penyakit tertentu sering mendapatkan stigma yang memberikan rasa rendah diri. Misalnya saja, penderita kusta, TBC, diabetes, dan lain-lain dianggap memiliki stigma negatif di masyarakat, sehingga orang-orang yang di sekitarnya cenderung menjauh dan tidak mau terlibat kontak dengan mereka walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh.